Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, seperti yang tadi sudah dibilang, kita bersiap-siap, kita akan menuju ke puncak hutan. Kita masih di jalan ya, menuju ke arah hutan. Ini kita udah sampai pinggirnya. Kita mulai memasuki daerah hutan. Aduh, anjing siapa ini? Nah, kita menemukan satu di pinggir jalan di pohon yang sudah rubuh di kebun kopi gitu. Ya, kita dekati. Ya teman-teman, kita menemukan salah satu jenis anggrek epiphyt ya di perkebunan kopi. Cantik sekali. Kita perhatikan dari bunga, daun, ya bulbnya, akarnya, batangnya ya. Ini sudah tentu adalah jenis anggrek Koilogin. Kita akan lebih perhatikan lagi dengan seksama. Ya, ini adalah salah satu jenis anggrek epiphyt ya, tumbuh di tengah perkebunan warga di pohon yang rubuh ya. Jika kita perhatikan dengan lebih seksama, ini adalah jenis anggrek Koilogin ya. Kita lihat dari ujung bunganya, dari knop, batang, daun ya, dan hidup menempel. Nah, ini ada jenis anggrek epiphyt. Nah, kita perhatikan lagi dari bulbnya. Nah, dipastikan ini adalah jenis anggrek Koilogin fimbriata ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Luar biasa, perjalanan masih sekitar 200 meter lagi. Cuaca sudah mulai mendung-mendung sedap ini. Ya, kita menemukan tanaman unik sedang berbunga. Saya kurang tahu ini jenisnya apa. Kita lihat lagi. Cantik sekali bunganya, seperti bunga kacang ya, warna putih dengan degradasi warna ungu. Kita udah baru saja menemukan satu. Perhatikan. Jelas ya. Nah, kita ketemu satu jenis lagi, satu jenis ini. Ini ada Dendrobium platygastrium ya. Ini ada jenis dari Dendrobium, bunganya berwarna krim oranye biasanya. Cukup besar. Nah, ini disebut platygastrium ya. Ini dari batangnya kita perhatikan, batangnya itu memipih, tidak seperti Dendrobium pada umumnya yang membulat ya. Nah, jenis Dendrobium ini biasa tumbuh di atas pohon, di puncak ya, di cabang-cabang pohon yang tinggi, sehingga bisa kita simpulkan jenis Dendrobium ini menyukai sinar matahari yang cukup, seperti itu. Nah, karena ini ada di tebangan pohon, jenis Dendrobium ini akan kita konservasi ya, akan kita selamatkan dan akan kita rawat dengan baik ya. Terima kasih. Kita ada satu yang akan kita selamatkan. Ya, ketemu lagi di video selanjutnya. Ya teman-teman, ini pemandangan dari atas 1000 meter di atas permukaan laut. Sudah mulai mendung, gelap ya, dingin. Nah, di depan kita ini ada jenis ya, dari jenis keluarga Araceae atau keladi-keladian ya. Araceae. Nah, ini adalah jenis dari Colocasia ya. Ini ada yang dekat ini, Colocasia, cukup sangat besar daunnya, sampai tingginya ini sudah 1,5 meter ini. Colocasia dan Alocasia itu masih dalam satu keluarga Araceae atau keladi-keladian. Biasa digunakan sebagai shelter atau tempat berteduh sementara. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Kita masuk hutan ya. Akhirnya kita sampai juga. Ya, pelan-pelan. Awas kesentuh itu. Nah, hati-hati ya. Ini jenis jelatang ini. Ini kalau kena kulit luar biasa gatalnya. Bisa tahan sampai 1 minggu gatalnya nggak hilang. Makin dicuci makin gatal, makin digaruk makin enak.
Nah, kita lanjut. Hati-hati. Mana bawa tangan lagi. Tadi namanya jelatan. Madu. Turun tangannya. Oke. Pisang hutan. Nah, teman-teman, salah satu jenis musa, ya, musa siai atau pisang hutan. Itu ada jantungnya, kita ambil buat sayur sore kita nanti, buat makan malam. Oke, dah. Pisang hutan, jantungnya sangat enak sekali buat sayur. Ditumis, dioseng, ya. Lebih enak daripada jantung pisang kepok dan lain-lainnya. Salah satu kekayaan alam kita. Pisang muda. Cari-cari. Jadi satu. Dipisah, ditinggal di motor. Ya, ketemu lagi sama si cantik. Pokoknya bagus ya, kayak kupu-kupu. Ya, dari bawah. Kita belum tahu ini jenis tanaman apa. Tapi sangat cantik ya. Kontras banget warnanya dengan lingkungan yang gelap dan dominan hijau dengan daun. Ayo kita lanjut. Oh ya, teman-teman. Sekarang kita ada di ketinggian sekitar 1300 meter ya. Kita sedang menuju ke berapa datanya? Mas, berapa ketinggian? Sampai 1700 ya? Ya, sekarang ini kemungkinan kita masih ada di sekitar 1300 ya. Sedangkan tinggi Bukit Rindian itu 1700 meter. Ya, mari kita lanjut. Nah, ini teman-teman. Dekat. Mungkin kena angin. Nah, ini adalah jenis dari Eria ya. Sering disalahgunakan oleh pedagang anggrek yang kurang paham, katanya ini jenis vanda ya. Tapi kita bisa lihat salah satu ciri khas vanda adalah ujung daunnya itu terbelah ya. Jadi ada bergelombang di ujung daunnya, lalu urat daunnya bentuk huruf V, tidak seperti ini di belakang ujung daunnya. Nah, lalu akarnya, terutama di sini akarnya bisa dilihat. Jadi untuk teman-teman yang mau beli jenis anggrek ya, mau jenis anggrek lalu dibilang vanda, cek dulu akarnya. Kalau akarnya serabut seperti ini, kemungkinan besar itu bukan jenis vanda ya, karena vanda itu akarnya besar-besar ya. Biasanya ujung akarnya berwarna hijau keunguan yang bagian utara. Itu salah satu ciri dari anggrek vanda. Ini bukan jenis vanda, tapi ini adalah jenis dari Eria ya. Nah, satu lagi. Oh, itu Masus ketemuan sama putri hutan itu. Ya, kita deketin. Nah, Masus, bisa deskripsikan itu. Pemalu dia. Ya. Nah, teman-teman, di atas itu kita lihat ya. Yuk, dekat lagi. Dari sebelah kelihatan jelas ya.
jelas ya, masih ada ada lagi knop itu. Kita menemukan satu, bisa kita lihat ya, masih di atas pohon, lumayan tinggi pohonnya, lagi knop juga ya. Nih, nah jelas ya tuh, ini dilihat dari bonggol urat daun ya, yang mirip seperti payus. Nah kebetulan itu ada yang sedang berbunga itu, agak jauh ya. Nah kelihatan bunganya ya, jauh, dia menunduk, bunganya menunduk. Ya, ini adalah Colegin speciosa ya, Colegin speciosum var Sumatera, atau biasa disebut anggrek lidah berbulu. Luar biasa. Nama lainnya adalah anggrek putri hutan ya, putri hutan karena setiap dia berbunga dia menonjol seperti itu, malu-malu ya, warnanya lembut sekali. Ya, ini ada anggrek putri hutan alias Colegin speciosum. Ya, dia biasa tumbuh ternyata di antara ketinggian 1000 sampai 1300 meter di hutan. Ya, tumbuh menempel di pohon yang berlumut ya. Kita akan perhatikan lebih dekat lagi ya, Colegin speciosum ya, jenis Colegin adalah anggrek epifit yang tumbuh menempel di batang-batang pohon yang berlumut ya, di antara ketinggian 800 sampai dengan 1200 meter di atas permukaan laut ya, dengan bunga yang menunduk ya, sehingga sering juga disebut sebagai anggrek putri hutan. Oke teman-teman, kita akan berlanjut lagi menyusuri hutan di Bukit Rindingan. Ya, kita sudah menemukan beberapa jenis tanaman ya. Nah, kita menemukan satu lagi nih. Nah, kita menemukan jenis Aglaonema pictum ya. Kita perhatikan lagi lebih dekat ya, dia memiliki dua warna, sangat cantik sekali. Kalau pecinta tanamannya sudah paham ini jenis apa. Ini ada jenis begonia ya. Begonia itu ada ribuan jenis dan bentuk ya. Ini salah satunya, warna hijau, daun bercorak merah kecoklatan ya, merah marun, dengan batang merah. Nah, semua jenis begonia itu bisa dikonsumsi ya, terutama dari batangnya. Nih contoh di sini ya, ini batangnya itu sangat berair ya. Kita kupas, kita hilangkan bulu-bulu di batangnya. Jangan Victor. Nah, oke ya, seperti ini ya. Nah, ini biasa untuk obat dehidrasi, dan ini ya rasanya asam segar, bener asam segar. Mau nyicip silahkan nyicip ya. Silahkan, kalau nggak percaya teman-teman di rumah ada begonia yang belum pernah nyicip, kupas batangnya, cicip, tapi rasanya pasti berbeda dengan begonia hutan ya. Ya, ikuti di video kita selanjutnya, kita akan terus naik ke atas. Kita sekarang udah di ketinggian 1400 meter DPL. Mari. Nah, teman-teman, satu lagi edukasi bagi teman-teman pecinta anggrek ya, yang suka beli-beli di bakulan terus bilang katanya ini anggrek payus. Daunnya kira-kira seperti ini, dilihatin. Oke teman-teman, kita akan lebih perhatikan. Ini adalah jenis dari Molineria capitulata ya. Tanaman ini sering disalah artikan ya, dimiripkan seperti anggrek tanah, tapi ini bukan jenis anggrek tanah ya. Nah, bisa diperhatikan ciri-cirinya teman-teman, meskipun daunnya mirip seperti payus atau Plocoglotis atau Spatoglotis, tapi ini bukan anggrek tanah. Lebih jelasnya bisa kita lihat di bunganya
bunganya cukup cantik, berwarna kuning mencolok ya. Ya, bunga ini bentuknya seperti bonggol, buahnya itu seperti buah kapulaga tapi tanpa aroma dan berlendir ya, sangat berlendir sekali ya. Jadi teman-teman tahu ini bukan jenis anggrek tanah tapi Molineria. Nah, kita lihat dari akarnya. Akarnya tidak ada bulbnya ya, tidak ada bulbnya, tidak ada bonggol dan akarnya itu akar serabut seperti itu ya. Kita lanjut teman-teman ya. Banyak. Wow. Oh, ini nih. Tuh, ada berapa batang nih ya? Colegin speciosa. Nah, ini lagi berbunga nih. Dekat. Kak, sadar, dekat ya. Colegin speciosa. Nah, lihat warna bunganya ya. Luar biasa, cantik banget. Oh. Ya. Ya, teman-teman, kita perhatikan. Ini adalah jenis anggrek putri hutan ya, atau Colegin speciosum. Ya, jelas ya. Atau bisa disebut anggrek lidah berbulu. Ini masuk jenis Colegin. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau kita lihat dari jenis tempat tumbuhnya ya, dia tumbuh menempel di batang-batang pohon ya, yang besar dan tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, jadi salah satu tipsnya kalau teman-teman mau memelihara anggrek ini, merawat anggrek ini ya, ditaruh di tempat teduh dan ditempel, bukan di pot lebih baiknya ya. Ya, karena kita menyesuaikan dengan habitat aslinya, habitat hidupnya. Begitu teman-teman ya. Indah sekali teman-teman. Bisa kita lebih deketin lagi mungkin. Iya, cantiknya. Iya. Ya baik teman-teman, kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita ya. Kita biarkan anggrek ini tetap lestari di habitatnya ya. Mungkin kita akan menemukan lagi anggrek lain yang lebih eksotis. Mari ikuti perjalanan kami. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita lebih semangat bereksplorasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.